di sini seperti biasanya akan membuat laporan praktikum pada hari Senin 12 ya. mata kuliah Bisnis Intelijen Ketentuannya untuk materi hari ini. Baik, pada laporan praktikum hari ini untuk mata kuliah Bisnis Intelijen materinya adalah menambahkan input teks, label data search, dan email. Ini menggunakan tombol, input teks, dan database. Jadi di sini ada yang namanya menu OTP. Menu OTP ini fungsinya adalah untuk mengisi request. Nah, ketika kita mengklik tombol submit yang akan kita buat nanti, maka request akan dikirimkan ke helpdesk. Jadi, di sini pertama-tama kita akan menambahkan label. Pada bagian insert, klik text label, kemudian disesuaikan pada tempatnya. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian teks ini kita rubah menjadi email user seperti yang di bawah ini yang telah saya buat. Nah, setelah menambahkan teks label, kita akan beralih pada insert lagi, kemudian menambahkan teks input. Pada teks input ini kita letakkan tepat di bawah teks label yang tadi, kemudian teks ini dapat diganti namanya menggunakan teks OTP email, karena teks input yang ini akan kita sambungkan untuk email. Nah, kemudian jika yang email sudah, kita ulangi seperti tadi, insert, kemudian text label, dan diganti nama dengan font user, kemudian insert lagi, text input, kemudian diganti dengan menggunakan teks OTP font. Ini untuk menghubungkan dengan nomor telepon. Kemudian yang bawahnya ada notes. Notes ini adalah berupa catatan yang akan kita kirimkan ketika kita mengirimkan email nantinya. Nah, input ini bisa kita rubah modenya menjadi multiline, karena pada catatan ini banyak kemungkinan kita akan menambahkan catatan yang banyak agar muat nantinya. Nah, setelah label-label tersebut telah selesai, kita akan menambahkan button untuk tombol submit. Nah, button ini juga terletak pada tombol insert, kemudian klik button. Kemudian bisa kita rubah namanya menjadi submit di sini. Setelah selesai membuat atau menambahkan label teks, teks input, dan button untuk tombol submit, selanjutnya kita akan menambahkan data search. Di sini pada perintahnya ada 3 data search yang harus ditambahkan dalam Power Apps ini. Namun
yang hanya bisa ditambahkan hanya 2, yaitu user Office dan Outlook 365 Office. Di sini kita dapat menambahkannya dengan cara klik data, kemudian search. Nah, di sini saya telah menambahkan Office 365 Outlook-nya dan usernya. Namun Outlook.com-nya tidak bisa karena harus memasukkan email. Di pemberitahuannya seperti itu. Ketika kami memasukkan email pribadi ataupun email dari Power Apps-nya sendiri, namun tetap saja tidak bisa masuk, Pak. Tetapi ada juga salah satu teman saya yang bisa masuk dengan email pribadinya. Jadi kami agak bingung tadi, dan karena sudah mencoba beberapa kali tidak bisa, jadi kami tetap menambahkan 2 saja. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan memperlihatkan bahwa Outlook.com-nya memang benar-benar tidak bisa ditambahkan. Nah, jadi ketika saya mengetikkan email pribadi ataupun email Power Apps-nya sendiri tetap tidak bisa masuk. Jadi seperti ini, Pak. Kemudian selanjutnya adalah sesi memasukkan rumus agar bisa mengirimkan email, membuat link di data source. Untuk memasukkan rumus atau menambahkan rumusnya, kita dapat mengklik tombol submit yang ini yang telah kita buat tadi, dan akan muncul kolom seperti ini untuk kita memasukkan rumusnya. Jadi tadi kami telah mencoba beberapa kali rumus yang telah disediakan pada video tersebut, namun banyak dari kami yang gagal menggunakan rumus tersebut, entah bagaimana, atau dari salah kepenulisannya atau apa. Jadi kami mencoba mencari rumus yang baru, namun dengan harapan akan berhasil. Jadi rumus tersebut kurang lebih seperti ini, Pak. Ada beberapa yang memakai rumus ini dan berhasil sampai akhir, namun untuk saya sendiri ini masih kurang tepat atau entah salahnya di mana, tapi saya sudah mencoba berulang kali memperbaikinya ataupun melihat untuk teman saya ataupun yang lainnya. Saya masih kurang paham di mana letak salahnya, karena berulang kali juga mencoba tetap sama, Pak. Jadi di sini ada sedikit penjelasan tentang mengapa awalan kita harus menggunakan Office 365 Outlook send email ini. Karena Office 365 Outlook send email ini fungsinya untuk membuat perintah untuk mengirimkan email kepada siapa, subjeknya apa, dan isinya apa. Seperti itu. Setelah rumusnya selesai dibuat, kita akan menjalankan aplikasi ini
dengan mengklik tombol play ini. Kemudian kita dapat mengetikkan email, phone user, dan catatan. Namun sayangnya di sini saya gagal, atau seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya kurang paham di mana letak salahnya karena saya sudah mencoba berulang kali, Pak. Seperti ini contohnya. Ketika saya klik submit, tidak muncul emailnya. Jadi itu tadi penjelasan untuk menu OTP. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagian menu problem. Di menu problem ini hampir sama dengan menu OTP tadi. Jadi di sini kita bisa mengcopy saja menu OTP tadi, kemudian kita rename menjadi menu problem. Nah, sama halnya dengan menu OTP tadi, di sini ada text label, input text, dan buttonnya. Namun di sini kita akan menambahkan kamera, scan, dan yang lainnya. Nah, untuk input text yang pertama, kita beri nama dengan txt OTP email. Yang kedua, txt OTP phone. Yang ketiga, txt OTP notes. Kemudian ditambahkan lagi label text, diberi nama data asset. Di bawahnya ada input text, diberi nama txt barcode problem, karena di sini kita akan menghubungkan link dengan scan ini agar nantinya ketika kita men-scan satu barcode, dia akan terhubung dengan data aset ini. Di sini kita akan memasukkan rumus pada tombol ini, tombol input text dengan kategori default, kemudian masukkan rumusnya, yaitu sama dengan nama yang ada pada scan tadi. Kemudian setelah selesai, kita beralih pada untuk menginput foto. Input foto ini juga kita dapat dari insert, kemudian text input. Kita ganti nama menjadi input foto. Nah, input foto ini nantinya akan menambahkan foto. Kemudian di sini ini adalah checkbox yang dimana kita dapat menghasilkannya dari tombol insert, kemudian klik input, dan mencari checkbox. Ini tujuannya adalah untuk menghilangkan atau menampilkan kamera nantinya. Jika kita checklist,
kamera akan terlihat, dan ketika kita uncheck dia akan tersembunyi kembali. Nah, untuk dapat seperti itu kita harus memasukkan rumus di antara kedua item ini. Sebelumnya kita akan menambahkan kamera pada menu insert, kemudian menu insert, kemudian input, dan kamera. Nah, pada kamera ini visible-nya kita off-kan, kemudian masukkan rumusnya dengan kategori visible, dan kemudian masukkan rumus ini. Nah, ketika kita jalankan, maka ketika kita uncheck kameranya akan hilang, dan kita checklist kameranya akan muncul. Namun lagi-lagi untuk yang scan ini terdapat kesalahan yang mungkin belum saya pahami, Pak. Mungkin untuk selanjutnya akan dipelajari lagi. Sekian dari saya laporan praktikum hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.